Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini kita berjumpa di channel Facebooknya Pak Panji Wijaya dalam aktivitas ngobrol inspirasi spesial. Malam ini yang menjadi spesial karena kita kehadiran pembicara yang luar biasa dari sisi pengalaman. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memandu ngobrol inspirasinya malam hari ini dengan tamu yang spesial. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah ya untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita guru TK, sebelum kita mulai, kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Karena sudah lama nih nggak ketemu sama teman-teman kecil di sekolah. Karena itu kita hibur diri kita untuk bernyanyi malam hari. Nyanyi apa kira-kira? Ini aja. Aku berjalan, ikan berenang, ulat melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang, Allah ciptakan karena sayang. Oke, tepuk tangan kita semua dong. Insyaallah. Oke teman-teman, saya akan membacakan dulu profil pembicara kita pada malam hari ini. Sebelum saya munculkan ya, namanya itu adalah Pak, biasa sih dipanggilnya Kang ya, Kang Salis Mustaqim MPSI atau biasa dipanggil Kang Salis. Beliau itu lahir di Ngawi tanggal 2 Desember 1981. Beliau adalah ayah 3 anak yang sedang memulai homeschooling. Wah, pasti nih ya, pada banyak yang mau bertanya nih, gimana Kang Salis ini bisa memulai untuk homeschoolingnya. Kemudian aktivitasnya adalah beliau sekarang founder PAUD Rumah Asuh, KB dan TK Inklusi Pelangiku, dan Pusat Terapi Holistik Kembang Mekar. Kemudian beliau juga adalah Ketua Forum PAUD Inklusi Jawa Timur. Wah, kemudian beliau adalah dosen PAUD di STITNU Al-Hikmah Mojokerto. Sudah semakin penasaran siapa pembicara kita? Kita sambut dengan, kita kasih tepuk angin ya. 1, 2, 3. Hush, mana Kang Salis? Terima kasih. Mana ya beliau ya? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Pak Budi. Saya deg-degan malam hari ini karena saya ada juga ikut deg-degan. Kang, Masya Allah. Ya. Gimana kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Mesti dalam situasi pandemi COVID-19 ini Jombang masih dalam kondisi yang belum membaik. Zona merah ya Kang ya? Masih zona merah. Semakin ini yang menyaksikan semakin nggak sabar nih Kang mau tahu sebenarnya PAUD inklusi itu apa sih ya Kang? Sebelum kita ke situ, tahan dulu ya Kang ya. Saya mau bacain motonya Kang Salis nih. Motonya itu hidup berarti dengan memberi, hidup selamat bila bermanfaat. Masya Allah, berarti malam hari ini Kang Salis mau lebih banyak manfaatnya untuk sama-sama berbagi buat guru-guru yang ada di Indonesia nih. Ini seluruh Nusantara Kang Salis, Pak Panji mah ada di mana-mana. Jadi Masya Allah terkenal. Baik Kang. Langsung aja Kang ya. Sebelum kita bahas mengenai PAUD inklusi, saya mau tahu dong Kang, alasan Kang Salis nih menjadi guru PAUD laki-laki Kang, supaya bisa memotivasi kita semua nih. Monggo Kang. Ini cerita ini ya perjalanannya. Sebenarnya di awal saya ini concernnya di anak-anak berkebutuhan khusus. Belum banyak berkecimpung di dunia anak usia dini sebenarnya. Jadi kami awali dari mendidik anak-anak usia sekolah dasar awalnya. Kemudian banyak komunitas kakak-kakak tingkat dulu yang banyak bergerak di bidang spesial need ya. Akhirnya
apa itu ketularan gitu ceritanya, ketularan untuk ikut berkecimpung di dunia anak-anak berkebutuhan khusus, meski juga di apa itu di layanan anak-anak berkebutuhan khusus itu laki-laki ini juga jadi kaum minoritas juga ternyata gitu. Nah, Sedih ya, Kak? dalam perjalanan kami mengelola anak berkebutuhan khusus, semakin tahun semakin yang kita kelola itu usianya semakin minim, gitu. Ya semakin kecil-kecil anaknya ya. Kemudian di tahun-tahun terakhir ini justru yang kita kelola adalah hampir 60%-nya adalah anak usia dini gitu. Nah, sehingga pada waktu itu ketika kami membutuhkan untuk layanan sosialisasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus usia dini ini, kita masih kesulitan untuk cari tempat gitu. Cari tempat sosialisasi. Oleh karenanya kemudian sama teman-teman kita yuk kita nawaitunya ini baik, insya Allah Allah memberi jalan gitu. 2011 itu kita mendirikan PAUD itu. Ya itu awalnya karena anak-anak berkebutuhan khusus ini hingga jadi guru PAUD juga. Sudah berapa tahun, Kang? Gimana? Sudah Kalau berapa tahun? di dunia anak-anak berkebutuhan khusus mulai 2004 ini Pak Budi. Untuk yang praktis kita banyak belajar tentang pendidikan anak usia dini mulai 2011 gitu. Oke, Ya. Insya Allah sudah cukup lama ya, Kang. Masya Allah. Masih Akang tapi sangat lahirnya baru. di Ngawi nih. Iya Gimana ya, betul Kang? betul. Akang ada Ini dua budaya yang berbeda. Tapi iya nggak apa-apa betul. ya, Kang. Ini Nama panggung. nama panggung. Iya, iya. Oke, Kang, tadi kan Akang bilang ya, Ya. lama-lama Hmm. seiring jalannya waktu, ternyata Hmm. banyak anak-anak usia dini yang Hmm. dikategorikan untuk anak berkebutuhan khusus, Kang. Kalau menurut Ya. Akang sebenarnya kenapa sih, Kang? Apa yang melatar belakangi kok sekarang banyak anak-anak berkebutuhan khusus, Kang? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, kenapa kok sekarang banyak? Sebenarnya dari dulu banyak kalau menurut kami. Hanya kemudian persoalannya adalah di tingkat kesadaran orang tua untuk bersegera mencari pertolongan istilahnya ya, atau mencari dukungan terhadap masalah-masalah di tumbuh kembang anaknya aja itu yang jadi persoalan. Kami ingat di 2004, 2005, 2006 itu kita rata-rata ngelola anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah besar-besar. 8, 9, 10, rata-rata di atas 10 tahun dengan kondisi yang cukup berat gitu. Tapi semakin ke sini karena dukungan teknologi ya, kemudian maraknya sosialisasi tentang tumbuh kembang anak itu mungkin yang kemudian mendukung orang tua yang punya anak-anak yang mengalami masalah tumbuh kembang itu untuk bersegera mencari pusat-pusat layanan untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Sebenarnya dari dulu kalau menurut saya banyak ini. Cuma hanya baru sekarang-sekarang aja yang kemudian secara data statistiknya banyak banget gitu. Oke, iya sih ya, Kang. Saya aja sih di Iya. sekolah ada dua, Kang, yang ABK, Kang. Oke, dari pengalaman mengajar nih, Kang, kita Iya. dong boleh dong tahu kasih pengalaman yang menarik yang Kang Salis pernah tangani itu terkait anak-anak berkebutuhan khusus di tingkat PAUD, Kang. Mungkin ada cerita tersendiri, Kang, punya kasus-kasus tertentu, Kang, Ya, yang baik. memorable banget gitu loh, Kang. Ya, banyak sebenarnya cerita-cerita menarik di kami itu mulai dari yang bersifat mistis ya, maupun yang tidak. Artinya dulu-dulu kami masih sangat umum untuk menerima anak ya yang ya dalam tanda kutip mereka dipercaya dihinggapi roh-roh jahat gitu ya. Sehingga datang ke lembaga itu masih menggunakan apa itu eh, sarana prasarana seperti kalung, gelang yang dianggap sebagai
sarana Gimana? untuk membantu ya, membantu problem mereka itu. Nah, ada cerita yang menarik sebenarnya di kami itu karena kebetulan di sebagian anak berkebutuhan khusus ini juga berangkat dari masyarakat pedesaan ya. Ini masyarakat pedesaan yang apa itu yang istilah penanganan anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri mereka masih sangat awam gitu. Eh, banyak yang kemudian membuat cerita lucu-lucu gitu. Misalkan kayak ada kebetulan dulu kami ada siswa yang rumahnya itu di daerah pegunungan gitu. Ya, yang setiap hari harus PP ya ke Jombang karena kami ini kebetulan lokasinya di Jombang Kota ya. Ada sebagian murid itu yang memang dari pelosok desa ya, yang mungkin kultur kultur pengasuhannya ya masih masih ala-ala desa ngonten kan. Nah, mereka taunya anak ini bisu, tuli, nggak ngerti apa-apa. Orang menyebutnya idiot gitu ya. Terus kemudian alhamdulillah karena kita lihat juga prognosanya bagus gitu, orang tuanya kooperatif ya, kita jalan bareng dalam perjalanannya anak ini tiba-tiba bisa ngomong ya, kemudian itu sosialisasinya bagus, kemampuan kognitifnya bagus gitu. Dianggap oleh masyarakat itu loh, anak ini disulap di mana kok bisa seperti ini. Dulunya anak ini kan nggak bisa ngomong, anak ini kan idiot. Kok sekarang ini dukunnya siapa? Jadi masih seperti itulah topiknya. Kalau anak terjadi perubahan, ini pasti ada peran serta orang-orang apa itu yang punya sihir hebat mungkin gitu. Berarti ada benturan budaya dan saintifiknya ya. Ya, ya. Iya iya betul betul betul. Berarti luar biasa perjuangannya Kang ya. Iya iya. Masya Allah. Baik, baru di awal aja nih kayaknya ceritanya bisa sambil ditemani kopi, kemudian ngobrolnya semakin panjang. Tapi karena waktunya harus dibatasi ya Kang. Iya 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 betul Langsung ke betul. selanjutnya, Kang gini Kang. Kayaknya guru-guru perlu tahu nih Kang, PAUD Iya. inklusi itu apa sih Kang? Karena Oh iya. kalau saya khususnya di Depok, belum banyak kan penyedia layanan PAUD itu yang inklusi. Nah, boleh kan kasih informasi ke kami kan supaya kemudian kami eh, apa merasa yakin untuk kemudian menerima anak-anak berkebutuhan khusus kan, Monggo, Kang. Iya. Mungkin sebelum itu saya cerita sedikit ya tentang perjalanannya Pelangiku ini sendiri di awal. Oke, boleh, boleh Kang. Silakan. Oke. Eh, dulu ketika kami mendirikan Pelangiku itu hampir sebagian masyarakat menangkapnya positif dengan kata inklusif itu gitu. Wah, keren namanya inklusi gitu. Nah, tiba-tiba pas masuk pertama terkaget-kaget. Orang-orang terkaget-kaget. Loh, anakku kok dicampur dengan anak-anak, ya mohon maaf ya, orang sana menyebutnya anak-anak yang nggak normal gitu ya. Ini sekolah macam apa ini? Wah, ini ngawur ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi awalnya dianggap sangat positif karena ada nama inklusinya itu. Tapi kemudian ketika tahu bahwa di dalamnya itu ternyata ada anak berkebutuhan khusus, banyak yang protes karena pada waktu itu sesuatu yang sangat tidak lazim bagi mereka. Jadi mereka menganggap bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tempatnya adalah di sekolah luar biasa gitu. Gitu ceritanya di awal itu. Masya Allah. Jadi sekali lagi kita belajar perjuangan ya Kang, Iya, dari benar. kisahnya apa PAUD inklusi Pelangiku, luar biasa perjuangan yang sudah dilakukan oleh Kang Talis. Balik ke pertanyaan tadi Kang, Iya, sebenarnya apa sih Kang? PAUD inklusi itu apa sih Kang? iya. Apakah memang seperti PAUD biasa atau kemudian memang sekolah yang punya bahasanya sekarang kan protokoler yang tidak biasa gitu. Jadi gimana tuh Kang? Jadi kalau dibaca ada tiga model pendidikan yang ada di Indonesia itu. Ada pendidikan reguler, ada pendidikan integratif. Ini yang saya ambil secara umum, Awan, nggih.
Kemudian ada pendidikan inklusif. Jadi kalau pendidikan reguler, sederhananya kurikulumnya dibuat seragam untuk satu jenjang pendidikan atau satu jenjang kelas gitu ya. Jadi anak-anak yang masuk ke dalam lingkungan sekolah reguler tersebut, kurikulumnya sudah disediakan, jadi mereka yang beradaptasi terhadap kurikulum tersebut gitu. Kemudian kalau sekolah integrasi ya sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan syarat biasanya mereka bisa mengikuti sistem atau kurikulum yang sudah ditetapkan oleh lembaga atau sekolah tersebut. Ya. Bahkan kalau sekolah inklusif adalah sekolah yang kurikulumnya disesuaikan, sistemnya disesuaikan dengan keanekaragaman atau keragaman peserta didik yang masuk ke lembaga tersebut. Jadi pasti kalau disebut PAUD inklusif pasti di dalamnya akan ada keragaman gitu. Tidak hanya hitam putih tetapi warna-warni gitu. Seperti pelangiku ya. Berarti bisa disimpulkan siswanya itu dari anak berkebutuhan khusus dan anak normal gitu ya, Kang ya? Dijadikan satu ya, Kang? Ya, mereka belajar bersama-sama dalam satu lingkungan ya, saling menghargai keunikannya, ya saling menghargai keberagamannya, ya mereka hidup bersama-sama untuk saling memberi dan menerima. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, sudah semakin paham ya mengenai PAUD inklusi dari Kang Salis. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang, kadang nih ya Kang, kita ini sebagai guru nih enggan gitu untuk menerima anak-anak yang spesial tuh Kang. punya Pak Budi, ini gak, boleh dipotong sebentar. Ini mohon maaf, saya lupa belum ngecas. Saya cas dulu bentar laptopnya. Sebentar, Oke, siap. Ya, mohon maaf. Ya. Oke, sambil menunggu teman-teman boleh loh kalau ada yang mau menyampaikan, mau bertanya, dipersilakan untuk langsung isi di chat room saja atau di kolom komentar di Facebooknya Pak Panji ya, sehingga kemudian nanti bisa ditampung pertanyaan dari teman-teman untuk bisa dijawab oleh pembicara. Karena temanya menarik nih, mumpung di awal tahun ajaran, sehingga kemudian kita bisa dapat ilmu yang baru dari Kang Salis itu sendiri. Kita manfaatkan karena beliau Pak dosen ternyata ya di STITNU Al Hikmah Mojokerto. Seharusnya masih harus mengecas laptopnya. Sudah. Enggak saya siapkan casnya tadi. Oke, gitu. di mana ya? Balik ya Kang, tadi pertanyaan saya, kadang kita nih misalnya nih Kang, kalau dapat anak-anak sebenarnya sih kita juga nggak tahu ya apakah kemudian memang anak itu berkebutuhan khusus atau tidak. Kadang kita yang seperti yang sudah saya pertanyakan di WhatsApp sama Akang, karena kita langsung label anak gitu. Padahal kan tugas labeling anak berkebutuhan khusus sebenarnya sih tugasnya siapa sih Kang? Gitu. Apakah memang psikolog? Apakah kemudian memang guru boleh untuk menyatakan si anak itu punya kebutuhan khusus Kang? Monggo Kang. Iya, baik. Di anak-anak ini siapa yang berhak untuk melakukan penilaian sebenarnya? Kalau salah satu tool yang perlu dipakai di lembaga-lembaga yang berkonsep inklusif memang salah satunya adalah penggunaan assessment gitu. Nah, assessment sendiri ini kan banyak jenisnya. Dari mulai assessment formal maupun non formal gitu ya. Jadi asesmen baku maupun yang tidak baku gitu. Nah, itu kalau konteksnya untuk guru-guru kita bisa menggunakan asesmen-asesmen yang tidak baku seperti wawancara,
ya membuat kuesioner, ya kuesioner yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, ya, kemudian wawancara terhadap orang tuanya, gitu. Kemudian bisa melakukan penilaian ya untuk developmental assessment ya, asesmen perkembangan secara umum. Tapi untuk hal yang sifatnya klinis ya, yang formal dengan menggunakan alat tes ya, itu adalah ruang atau wilayahnya psikolog gitu ya, untuk bisa melakukan asesmen klinis ya, bahkan sampai pada penegakan diagnosanya. Itu yang apa itu yang perlu kita pahami ya, ada ranah-ranah yang memang kita perlu melibatkan orang-orang yang memang memiliki kompetensi untuk membantu kita dalam memotret ya, memotret atau menilai apakah anak ini masuk dalam kategori anak-anak berkebutuhan khusus atau tidak. Oke, berarti bisa disimpulkan kan kalau PAUD inklusi itu butuh tenaga ahli psikolog untuk membantu memberikan penilaian dan asesmen ya Kang ya? Iya, salah satunya kita memang membutuhkan psikolog ya untuk penegakan diagnosanya. Gitu. Diagnosa, Tapi iya. kalau untuk melihat kemampuan awalnya ya, guru kalau misalkan di pedesaan kan juga banyak sekali kendalanya gitu. Sehingga yang bisa dilakukan guru adalah melakukan asesmen non formal gitu. Seperti wawancara ya, kemudian membuat kuesioner atau kemudian melakukan penilaian-penilaian terhadap perkembangan secara umum yang terjadi pada anak tersebut. Oke. Kang, boleh tahu nggak sih Kang, kalau di PAUD inklusi Pelangiku itu paling banyak anak ABK-nya itu ke arah mana sih Kang? Kenanya di mana gitu Kang? Kan spektrum autis banyak tuh ya Kang ya? Iya. Jadi ada beberapa anak autis, ada anak DS ya, kemudian ada anak CP juga di kami itu yang kita kelola. Ada anak low vision ada ya, anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam fungsi penglihatan itu juga ada di kami. Jadi memang di kami itu memang menerima tanpa syarat gitu, sepanjang itu masih ada tempatnya. Kalau boleh tahu Kang, gurunya gimana tuh Kang? PAUD inklusi Pelangiku Kang. Masya Allah. Jadi di kami memang di awal untuk teman-teman yang bergabung sudah sama-sama kita ajak untuk semacam training ya, melalui sebuah training ya, untuk membangun mindset bersama bagaimana layanan inklusif itu. Memang kalau di layanan inklusif kita ya, sebenarnya kalau di PAUD ya kalau dibilang ribet ya ribet gitu. Tapi di kami memang karena layanan inklusif maka memang ada tugas-tugas yang berbeda ya dengan mungkin PAUD-PAUD pada umumnya ya, karena ada anak berkebutuhan khususnya ya, sehingga memang kita lebih pendekatannya lebih pada pendekatan individual ya, pada masing-masing anak di kelas gitu, termasuk dalam hal penetapan kurikulum. Jadi kurikulumnya pun kita menggunakan kurikulum berbasis individual. Itu yang mungkin agak kadang di awal tahun ajaran itu yang agak membutuhkan tenaga ekstra atau pikiran ekstra. Gitu. Tapi kalau dari sisi guru-guru ya memang kita yang terus latihkan atau terus kita evaluasikan ya, kita banyak berdiskusi memang tentang tentang model pelayanan kita, karena ya di kami itu prinsipnya gini, setiap kedatangan anak baru kita akan belajar sesuatu yang baru. Ya, ada habisnya kita itu. Ya, tiap tahun kita pasti akan keren banget nih Kang. Ya. Setiap datang anak baru, maka kita akan belajar sesuatu yang baru. Wah.
Bisa jadi status WhatsApp atau Instagram nih Kang. Iya, memang kurikulum kita juga kurikulum yang beragam, yang sangat fleksibel gitu ya. Pembelajaran juga kita harapkan tetap menyenangkan ya. Dan terus guru harus, kalau karena ini PAUD inklusif, guru harus siap terus belajar. Oke. Terus Masya Allah. Baik Kang, ini guru-guru makin penasaran nih Kang. Kegiatannya apa sih Kang di PAUD inklusif Langihu Kang? Kalau dari pagi sampai pulang tuh apa Kang yang dilakuin Kang? Iya. Ini nggak jauh beda dengan PAUD-PAUD pada umumnya. Kegiatannya sama ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga-lembaga lain. Hanya memang di anak-anak berkebutuhan khusus itu kita ada proses kurikulum yang kita adaptasikan gitu. Sehingga memang ada anak-anak yang dalam proses pembelajarannya itu nantinya ada waktu-waktu khusus mereka ditarik di pusat sumber belajar, atau kemudian ada anak-anak yang mereka kita tambahkan jam belajarnya di luar jam belajar efektif gitu aja sebenarnya. Jadi kalau secara kegiatan rutin setiap hari hampir tidak berbeda dengan dengan PAUD. Hampir sama ya Kang. Oke, baik. Hanya yang menarik nih Kang. pada anak-anak itu. Ya. Nah, saya sudah membuka terkait kurikulum nih Kang. Ini banyak yang kepo nih Kang. Ya. Kurikulum PAUD inklusi itu dibuat sendirikah atau kemudian memang sudah ada panduannya dari Diknas atau yang lainnya Kang? Ya. Jadi kalau di kurikulumnya ya kurikulum Diknas ya. Jadi kurikulum yang mengacu pada K13 gitu. Kemudian teman-teman juga menggunakan pendekatan sentra dan sekarang mulai bergeser ke STRIM dan LESPAD gitu ya sekarang. Yang sama kayak Kang. Sentra. Hanya kemudian di anak-anak berkebutuhan khusus ini yang ada kurikulum adaptif gitu ya. Kurikulum adaptif ini didasarkan pada proses asesmen yang dia jalani, yang anak-anak ini jalani. Sehingga kalau kurikulumnya tetap akan kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut. Itu yang jadi kalau kurikulum secara umum sama ya menggunakan kurikulum nasional, hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus nanti ada namanya kurikulum adaptif ya yang akan disesuaikan dengan level kemampuan dan kebutuhan yang dan kebutuhan pada anak tersebut, pada anak berkebutuhan khusus tersebut. Oke Kang, bicara anak-anak berkebutuhan khusus nih Kang, ada nggak sih Kang bantuan dari pemerintah setempat Kang? Kalau nggak salah kan saya pernah dapat informasi bahwasanya setiap sekolah tuh harus menyediakan kuota tersendiri untuk anak-anak berkebutuhan khusus Kang. Gimana tuh Kang? Kalau di Pelangiku Kang? Ya, jadi memang alhamdulillah ini dari Dinas Pendidikan sangat memberikan perhatian penuh ya terhadap munculnya PAUD-PAUD berbasis PAUD-PAUD yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus atau yang menyelenggarakan layanan inklusif. Jadi di Jombang ini memang hubungannya luar biasa ya, sudah ada peraturan bupatinya ya untuk sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif, bahkan sudah ada yang di SK-kan dari mulai PAUD sampai SMA. Walaupun dalam tataran praktisnya memang belum berjalan dengan baik ya. Tetapi di level PAUD kami cukup bergembira karena tahun kemarin itu sudah ada 30 lembaga yang difasilitasi untuk dilatih ya, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Kemudian diberikan SK gitu. Ya seperti harapan kami memang itu Pak Budi waktu itu, karena kami berharap anak-anak berkebutuhan khusus ini nantinya bisa belajar
di lingkungan terdekatnya, gitu. Ya, sehingga kemudian waktu itu alhamdulillah kami dilibatkan untuk pemetaan lokasi atau PAUD yang kemudian ditunjuk oleh dinas agar bisa menyelenggarakan layanan inklusif. Gitu. Sehingga kami sangat berbahagia karena dulu kami nggak bisa bayangkan orang tua itu kadang harus ngantar pagi ya dari pucuk gunung gitu. Karena kebetulan ada beberapa anak didik kami itu yang lokasinya sangat jauh dari kami, perjalanannya bisa sampai 2 jam gitu, perjalanannya. Nah, dengan dukungan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, alhamdulillah akhir-akhir di 2 tahun terakhir ini sudah ada PAUD-PAUD yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, Kang, saya mau bicara dari kacamata orang tua nih, Kang. Ya. Kan kalau khususnya kalau di Depok nih, Kang ya. Kalau memeriksakan ke psikolog itu kan harganya mahal tuh, Kang, untuk atau memberikan intervensi. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya, Kang, supaya kemudian harga yang mahal itu bisa murah tapi kemudian manfaat gitu, Kang. Ya. Sekarang juga sudah banyak ya peran-peran pemerintah untuk membantu upaya orang tua yang ingin mendapatkan mendapatkan layanan terkait dengan tumbuh kembang anaknya. Jadi kalau di rumah sakit umum itu sudah ada layanan untuk pemeriksaan gratis ya. Ya, ada psikolog di rumah sakit umum ya yang kemudian bisa bisa memberikan layanan untuk memberikan pemeriksaan psikologi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ya. Jadi banyak kok sekarang yang ya, Kang, ya. Gimana? Intinya bermitra dengan intinya bermitra dengan sekitar gitu. Dengan ya. Kita aja. Ada yang nanya nih, Kang. Ya. Di PAUD inklusif Langiku itu dikategorikan berdasarkan kelompok nggak sih, Kang? Atau kemudian anak ABK-nya dimasukin sesuai dengan usianya, Kang? Ya. Kami seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, salah satu kunci dalam pelaksanaan pendidikan inklusif jenjang PAUD itu adalah di proses asesmennya. Nah, dari asesmen itu kita harapkan kita dapat profil dari anaknya. Ya, profil itu adalah gambaran terhadap atau kemampuan awal yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi kita tidak menggunakan ukuran usia kronologisnya, tapi kita memang menggunakan usia mentalnya gitu. Jadi kalau anak ini misalkan usianya sudah 7 tahun tapi kemampuannya setara anak 3 tahun, kita start di di pemenuhan tugas-tugas usia 3 tahun. Oke, berarti ada pengkategorikan berdasarkan kebutuhan ya, Kang ya? Iya, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ya gitu ya. Kemampuan, oke. Ya. Kemudian ada lagi nih, Kang, yang tadi sama sebenarnya pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Dari murid yang ada rata-rata apa penyebab anak ABK-nya tuh, Kang? Wah, ini iya. Jadi hampir pertanyaan ini yang sering muncul termasuk ditanyakan orang tua. Apa salah saya? Kenapa kok harus saya dan seterusnya. Memang penyebab ini yang sampai hari ini juga sangat misterius ya, terutama di anak-anak autistik itu. Jadi kita tidak bisa menemukan satu jawaban untuk menyebut apa sih penyebabnya itu. Ya, karena kalau dulu saya dugaan kebetulan di beberapa tahun yang lalu kebetulan saya itu kedatangan murid-murid dari luar Jawa yang kemudian kalau saya lihat geografisnya mereka berada di pesisir pantai. Nah, ketika saya tanya itu, walaupun ini nanti nggak bisa dijadikan patokan gitu. Ketika saya tanya apa sih kebiasaan sehari-hari terutama dalam konsumsi gitu. Nah, ternyata mereka sangat intens makan
ikan laut gitu ya. Di mana ikan laut ini kebetulan beberapa anak kebetulan anak autistik gitu. Eh, apa itu di laut ini kan pencemarannya cukup tinggi gitu. Nah, anak ini kebetulan autistik gitu. Nah, kemudian juga hasil lab ya, dia paparan logam beratnya tinggi gitu. Dulu saya sempat menduga, oh ini bisa jadi salah satu pemicunya adalah di pola makan gitu, pola makan atau konsumsi harian orang tuanya yang kemudian memaparkan logam berat dalam perjalanannya. Tetapi secara umum memang banyak sekali ya faktor-faktor penyebab ya di anak-anak berkebutuhan khusus itu. Ya ada yang memang sudah bawaannya, ada yang memang dalam proses kehamilannya ya. Dan itu memang perlu dirunut dalam asesmen melalui wawancara maupun kuesioner nantinya untuk mengetahui. Oke, Kang, ada yang nanya juga nih, Kang. Ya, Saat pembelajaran, apakah ada kendala yang dialami oleh guru-guru, Kang, dan saat melakukan aktivitas pembelajaran antara siswa yang normal dan siswa ABK, Kang? ya. Pasti ya kendala itu akan terus terjadi gitu. Tetapi saya selalu menyemangati teman-teman gini, setiap ada masalah pasti akan menghadirkan inovasi gitu. Nah, jadi pasti ada kendala-kendala ya. Dulu ya ada anak-anak yang tantrum di mana mereka teriak-teriak ya, kemudian apa itu menendang-nendang atau menyakiti diri sendiri. Itu ada sebagian anak yang takut gitu ya. Tapi kemudian di proses itu kita menemukan ya bagaimana solusinya ketika itu terjadi dengan sehingga memang kita salah satunya di asesmen pun juga kita melakukan asesmen terhadap perilaku pada anak tersebut, apa pemicunya ya, sehingga dia berperilaku seperti itu dan bagaimana kemudian kita melakukan apa memberikan konsekuensi atau memberikan respon terhadap perilaku tersebut. Dan itu yang kemudian dipelajari di awal sehingga ketika ada kendala-kendala di itu kita bisa lebih antisipasi. Termasuk kemudian itu juga kita pakai untuk proses mengasah empatinya teman-teman non ABK itu Pak Budi. Sehingga alhamdulillah selama Pelangiku itu berdiri karena kita memang fair sejak awal, kita nerima tanpa syarat ya. Di sini ada anak berkebutuhan khusus, ada non ABK ya, kita hidup bersama-sama di rukun di sini dan insya Allah semuanya saling berbagi manfaat gitu. Jadi anak-anak yang non ABK pun merasakan manfaatnya. Salah satunya sejak dini mereka sudah diasah kemampuan empatiknya, nolong ya, memahami keberbedaan mereka dan seterusnya. Itu. Oke, Kang, salam ya sama guru-guru Pelangi, Kang. Gurunya luar Siap. biasa ya, Kang. Kebetulan ini partneran sama istri saya. Jadi kepala sekolahnya istri ini. Oh, jadi merasa terenyuh gitu, Kang. Kayaknya, Masya Allah, luar biasa ternyata perjuangannya butuh pupuk kesabar yang tinggi banget ya, Kang. Menghadapi itu semua. Gitu. Kemudian ada yang kembali bertanya nih, Kang, bagaimana guru mengkondisikan siswa non ABK untuk bisa ya tadi berempati dengan teman-teman ABK, Kang? Ya. Tipsnya, Kang, tipsnya. Tipsnya ya. Jadi sebenarnya sederhana sekali karena saya merasa bahwa kunci di anak-anak itu adalah komunikasi yang baik ya. Intensitas ngobrol kita dengan anak-anak. Setiap kejadian memang harusnya kita gunakan sebagai bahan belajarnya anak-anak. Setiap ada kejadian perilaku yang muncul di anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa digunakan sebagai sarana belajarnya anak-anak gitu. Ketika apa itu ada si anak berkebutuhan khusus yang dia belum mau main sendiri gitu. Itu juga bisa dipakai untuk kita berdiskusi dengan anak-anak yang lain supaya apa itu mereka mau melakukan pendekatan, mau mengajak bermain, mau membantu kesulitan anak yang lain dan seterusnya. Jadi dulu pernah dengan BP PAUD Dikmas Jawa Timur kita kebetulan dijadikan proyek untuk
penyelenggaraan PAUD inklusif itu. Nah, salah satu yang dikembangkan di situ waktu itu adalah peer tutor gitu. Jadi ternyata anak-anak itu bisa loh nutori temannya yang anak berkebutuhan khusus ya, membantu mereka gitu. Berbagi dengan mereka. Jadi yang itu yang kemudian terus kita lakukan. Ternyata anak-anak ini sangat bisa menjadi teman atau tutor bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi melalui itu, justru melalui ketika mereka ditempatkan, ya merasa dipercaya untuk berdampingan, membantu dan seterusnya itu, ternyata di situ adalah mereka menemukan atau mereka memahami bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu aku bantu gitu. Betapa kasihannya mereka, misalkan ketika melihat anak sipi yang untuk makan aja kesulitan gitu ya. Nah, mereka juga, oh iya ya, kita harusnya bersyukur ya, kita punya dua tangan yang sempurna yang bisa dipakai untuk makan ya. Ya, maka ketika kita makan, diupayakan makan kita sampai habis. Seperti itu ya pendekatan-pendekatan yang kita gunakan. Insya Allah ya. Kang, ada pertanyaan nih, boleh nggak ya Kang sekolahnya jadi bahan untuk studi banding Kang? Oh iya, boleh. Jadi memang ya mohon maaf ini gambarannya ini memang layanan kami ini sebenarnya layanan yang sangat minimalis ya. Artinya kita tidak menggunakan birokrasi atau aturan yang terlalu rumit. Karena seperti yang sudah kita obrolkan di balik layar kemarin, Mbak Panji, ini kebetulan segmen kita adalah segmen menengah ke bawah gitu. Jadi kita intinya adalah memaksimalkan apa yang ada yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan orang tua. Dan memang salah satu yang kita andalkan di hari ini adalah bagaimana peran-peran orang tuanya. Gitu, Pak Budi. Selama ini. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Kak yang banyak nih pertanyaannya. Apa betul kalau anak ABK itu harus diet beberapa kategori makanan, Kang? Ya, ini tergantung ikut aliran yang mana ini ya, mohon maaf. Karena ada alirannya. Jadi ada aliran yang menganggap bahwa diet itu tidak ilmiah gitu ya, tidak ditemukan literatur ilmiahnya gitu. Sehingga yang masuk dalam barisan ini adalah memang beliau-beliau yang yang memang terus mencari literatur terkait dengan diet gitu. Ada yang memang kelompok termasuk dokter, ya, psikolog dan seterusnya yang memang tidak menggunakan diet untuk anak-anak yang seperti anak autis gitu, yang hiperaktif ya, atau yang perilakunya masih belum tertata dengan baik. Tapi ada juga beberapa dokter yang kebetulan kami mengikuti pelatihan beliaunya yang menggunakan protokol untuk diet ya. Jadi protein nabati, protein hewani, kemudian bumbu, sayur dan seterusnya itu diatur, dibuat rotasi, diamati, dieliminasi dan seterusnya. Jadi tergantung ini mau ikut aliran yang mana. Siap. Ini teman-teman ya, ada alirannya ya teman-teman ya, jadi khawatir. Karena sama-sama ahlinya ini dokternya, saya kira juga mereka punya argumentasi masing-masing. Ya, Kang. Iya. Ada yang tanya lagi nih Kang. Ya. Kan sekarang nih lagi pandemi, kemudian diajarkan untuk belajar dari rumah nih Kang. Iya. Kalau inklusif Langitku sendiri gimana nih Kang? Ya. Jadi kalau kami BDR ini ya, BDR, tapi daringnya bukan daring dengan anaknya, daringnya dengan orang tuanya. Jadi kelas belajarnya adalah kelas belajar bersama orang tua, membekali orang tuanya bagaimana pendampingan di rumahnya.
Jadi kalau anak berkebutuhan khusus kan susah, atau anak PAUD kan kalau daring dengan anaknya juga susah, mereka hanya mampu bertahan sepersekian menit, apalagi kalau di kami belum bisa menggunakan platform yang lebih canggih seperti Zoom, Moodle dan lain sebagainya, ya kita hanya menggunakan fasilitas video call itu. Anak-anak kalau suruh lihat video call ya dengan gurunya yang HP-nya kecil, tampil banyak orang nggak bisa. Sehingga kalau yang di kami ini yang memang kita maksimalkan adalah kelas belajar bersama orang tua. Jadi ada kelas orang tua. Jadi daringnya ini daring antara guru dan orang tua. Yang dibahas adalah kegiatan-kegiatan di rumah apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama anaknya. Biasanya diberi support video-video, kemudian bahan ajar itu sudah dikirim melalui kegiatan BDR bersama orang tua tersebut. Nah, Jadi ya, cuma memang gini, untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang urgent harus dilayani tatap muka, maka kita ada kelas one on one gitu ya, kelas individual yang kita atur protokolnya ya sesuai dengan protokol anti COVID-19 itu. Jadi individual kelasnya apa itu dibuat khusus, tidak ganti-ganti anaknya. Kemudian protokol COVID itu juga kita gunakan itu. Itu yang kita lakukan sekarang ini untuk anak-anak yang memang ini tidak bisa kalau tidak kita layani gitu. Sehingga ya, kita tetap ada kelas tatap mukanya, cuma bersifat individual. Oke, Kang ada yang tanya juga nih Kang. Ya. Kalau profil lulusannya nih Kang, yang sudah dari PAUD Pelangi, Ya. tanya kemana? Kadang kan kalau kita sebagai guru rasanya kayaknya belum tuntas nih. Tapi kan kamu sudah gimana tuh Kang? Yeah. Kebetulan di anak-anak ini ada yang mampu beradaptasi dengan baik ya di jenjang-jenjang formal. Ada yang sudah di SMP, ada yang sudah lulus SMA, kemudian ada yang fokus di passion mereka ya, ada yang tahfidz. Jadi ada lulusan di kami itu yang dulu saya pindah-pindah sekolahnya karena masalah perilakunya. Kalau kemampuan akademiknya luar biasa, cuma karena masalah perilaku aja dia banyak kendala di sekolah-sekolah. Sekarang sudah hafal ya 30 juz anaknya, usia lulus SMP itu Pak Budi. Ini anaknya bercita-cita insya Allah mau ke Al-Azhar nantinya. Gitu. Ya. Jadi ada beberapa anak yang juga alumni kami itu yang kita kelola, ini anak berkebutuhan khusus yang mewakili sekolahnya untuk olimpiade gitu ya, olimpiade apa itu sains dan seterusnya. Jadi cukup banyak, cuma memang tidak kita publikasi beliau. Jadi biarlah itu menjadi perjalanan hidupnya masing-masing gitu. Di kami seperti itu. Jadi memang alumni kami tidak pernah kita publikasi untuk mengendorse diri saya mungkin. Enggak, yes. Itu perjalanannya anak-anak lah, biarlah itu dinikmati sendiri oleh mereka. Mungkin kalau lebih spesifik kan setelah dari PAUD Inklusif Pelangi, apakah pemilih SD formal atau SD inklusi sih Kang biasanya Kang? Tergantung kondisinya Mbak Budi. Jadi kalau pada anak-anak yang relatif mereka sudah mampu beradaptasi dengan baik, itu biasanya mereka memilih jalurnya di sekolah-sekolah SD yang formal gitu ya, yang kita juga bisa berkomunikasi. Jadi kebetulan anak-anak yang lepas di kami itu sebagian masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan kami. Sebagian yang lain yang memang kondisi klinisnya berat misalkan ya, yang tidak memungkinkan, ada sebagian yang masih kita kelola di lembaga gitu. Jadi selepas dari TK gitu ya, yang harusnya SD, tapi karena kondisi klinisnya yang tidak memungkinkan dan nyaman di kami, itu kita teruskan di kami. Jadi tetap kita kelola di lembaga kami. Ada yang usia SD ke atas itu ada sekitar 35 anak. Itu semuanya anak berkebutuhan khusus itu, Pak Budi.
Masya Allah. Aduh Kang, saya sudah diingatkan nih. Iya. Saya sudah nyiapin pertanyaan banyak nih Kang Oh sebenarnya. iya iya iya. Tapi karena waktunya Karena terbatas, waktunya terbatas ya Pak Budi ya. saya nawar sama Pak Panji nggak boleh nih, udah diingetin nih. 10 menit lagi ya. 10 menit. Padahal saya juga pengen bertanya sebenarnya, tapi Ya. karena waktunya, ya kayaknya sih sudah terwakili semuanya Kang ya pertanyaannya. Iya, iya. Sebagai penutup Kang, kasih motivasi dong Kang ke kita ini Kang, guru TK ya, sedang memulai tahun ajaran barunya di kondisi pandemi Kang. Monggo Kang. Baik. Anak itu adalah pribadi yang utuh ya. Dia bukan kertas putih atau dalam teorinya disebut tabula rasa ya. Jadi anak kita adalah pribadi yang utuh, yang punya hasrat, punya nurani, punya keinginan, ya, punya segala kemungkinan baik, kemungkinan itu baik maupun. Nah, apa itu? Maka fokuslah kita pada individu, pada masing-masing anak, ya, karena setiap anak itu adalah pribadi yang utuh, yang memiliki potensi yang luar biasa. Ya, kalau saya mengibaratkan sebenarnya anak itu adalah sebuah obor yang penuh dengan minyak. Dia hanya membutuhkan sedikit pantikan api dan itu butuh peran kita dan orang tua ya agar anak itu bisa nyala dan berkobar-kobar seluruh potensinya. Maka saran saya terima tanpa syarat siapapun yang masuk ke lembaga kita. Pandang dia sebagai pribadi yang utuh, pribadi yang unik ya. Gunakan kurikulum yang beragam sesuai dengan karakteristik masing-masing anak, yang fleksibel. Jadilah guru yang selalu ceria, yang selalu menciptakan lingkungan yang sehat gitu ya, yang selalu menciptakan lingkungan yang menyenangkan gitu. Dan jadilah guru yang terus belajar dan belajar. Itu kira-kira pesan dari kami. Keren. Kang Haris, Masya Allah. Luar biasa ya Kang. Insya Allah ilmunya semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Mohon maaf ya dengan segala keterbatasan kami. Gitu. Semoga ini bisa disambung di lain waktu nantinya. Amin. Kang, saya mengucapkan terima kasih atas masukannya, ilmunya pada malam hari ini yang pasti sangat bermanfaat buat kami para guru-guru yang sedang mengemban amanah untuk mendidik teman-teman kecil di tahun ajaran baru. Sampai jumpa ya Kang di lain kesempatan. Semoga kita masih bisa bersilaturahmi di kesempatan lain. Saya tutup ya Kang. Terima kasih teman-teman yang lain. Semoga ilmunya bisa diaplikasikan di sekolahnya masing-masing sehingga membuat kebaikan buat semuanya. Kita akhiri dengan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.